Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 162. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 162. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini Andi bertemu dengan Pak Akmal, sang direktur HRD di perusahaan ini, dan meminta Pak Akmal untuk menyampaikan kepada Pak Dimas kalau dirinya per hari ini dan kedepannya bekerja di perusahaan ini hanya karena panggilan atau kebutuhan perusahaan. Dan ternyata Pak Akmal cepat merespon hal itu dan Andi dalam 1 minggu dipersilahkan untuk bekerja selama 2 hari saja. Dan kini juga diatur kalau dalam sehari gaji Andi adalah 150.000 jika datang ke perusahaan itu. Dan kini Andi meminta kepada Pak Akmal agar dirinya diberikan jadwal hari Selasa dan Kamis di tiap minggunya untuk datang ke perusahaan ini. Dan setelah urusannya selesai kali ini, Andi segera meninggalkan perusahaan ini. Rupanya mobil yang mengantar Andi saat ini masih terparkir tak jauh dari pos satpam. Mobil mewah keluaran Eropa ini hanya dimiliki oleh Pak Nathan, itu pun dengan nomor seri masih di bawah mobil milik keluarga Andi yang saat ini mengantarnya. Dan tak kala Andi akan meninggalkan perusahaan ini, kini di pos satpam tidak ada seorang pun yang berani menegur Andi. Para satpam itu menjadi terheran-heran ketika melihat Andi memasuki mobil mewah itu dan dilayani oleh seorang sopir. Apalagi terlihat sang sopir itu begitu menghormati Andi dan berkata, "Silahkan tuan muda," kata sopir itu sambil membukakan pintu samping bagian belakang. Beberapa satpam tampak diam karena heran melihat pemandangan seperti itu. Hari ini rupanya Andi menuju ke kantor pusat. Jam 11 siang Andi tampak masuk ke lobi perusahaan itu. Dan kali ini Andi masuk melalui sebuah pintu masuk khusus untuk orang-orang penting di gedung ini. Ternyata masuk dari pintu ini Andi sudah dikenali oleh para petugas yang ada di tempat itu, sehingga Andi dengan mudah dapat memasukinya. Kini Andi kemudian menuju ke lantai 5 dan di lantai 5 itulah ada ruangan untuk Andi. Ruangan itu terlihat elegan dan begitu mewah dengan dihiasi berbagai ornamen berwarna kuning, kecoklatan. Dan dari salah satu komputernya saat itu Andi mempunyai sebuah password untuk bisa masuk ke sistem perusahaan. Bahkan Andi pun bisa masuk ke sistem semua perusahaan yang ada di bawahnya. Dan karena lantai 5 adalah lantai para direksi dan komisaris, maka siapapun yang dipanggil ke lantai 5 pasti akan berdetak jantungnya. Dan rupanya kini Andi diberikan sebuah tanda pengenal berupa nama Andi dengan nomor identitas dan sebuah logo perusahaan induk di atasnya. Pada tanda pengenal itu, dan pada tanda pengenal itu tanpa disebutkan jabatan Andi di perusahaan dan dengan background foto berwarna coklat, tanda menerangkan kalau Andi adalah top level di perusahaan ini sehingga Andi mempunyai hak-hak khusus di perusahaan ini. Di ruangan mewah itu memanglah Andi seorang diri, tetapi di luar ruangan itu ada sebuah ruangan di mana di ruangan itu ada 4 orang staf dan 2 orang sekretaris yang membantu pekerjaan Andi.
Dan dengan jabatan Andi sebagai komisaris utama di perusahaan itu, tentulah hal itu tidak aneh. Karena memang jabatan itu adalah sebuah jabatan tertinggi di sebuah perusahaan. Dan hari ini Andi banyak belajar tentang segala sesuatu di perusahaan ini. Dan Andi banyak mendapatkan berbagai informasi dari para anak buahnya yang nggak ada di situ. Hal itu karena ternyata mereka telah bekerja di ruangan itu selama 1 tahun lebih. Dan selama ini masih ditangani oleh Pak Billy. Dan baru hari inilah Pak Billy mengenalkan Andi kepada mereka. Sedangkan bagi Andi, karena kemungkinan Andi akan bekerja di ruangan itu secara permanen, maka kali ini Andi bermaksud mengundang Lisa untuk datang ke ruangan nan mewah tempat Andi bekerja itu. Dan hari ini Andi pun kemudian menghubungi Lisa dan meminta Lisa untuk datang besok ke perusahaan ini. Rupanya Andi adalah tipe lelaki yang cukup baik. Bahkan Andi bermaksud mengenalkan Lisa kepada semua stafnya. Hal itu supaya semua saling mengenal dan Lisa juga supaya bisa memahami situasinya saat ini. Di perusahaan ini Andi terlihat berbeda dengan beberapa staf yang lainnya. Di perusahaan ini untuk jabatan manajer ke atas biasanya mereka mengenakan setelan jas yang disepadankan warnanya. Namun Andi memilih untuk tidak memakai jas, bahkan Andi hanya memilih memakai baju lengan pendek dengan celana panjang yang memang warnanya telah disepadankan. Dan hanya pada situasi tertentu saja Andi mengenakan jas. Namun dengan berpakaian seperti itu Andi masih terlihat elegan jika memakai jas yang warnanya sepadan. Staf Andi adalah Tio, Rizal, Andre dan Doni, sedangkan untuk sekretaris adalah Anita dan Sisi. Mereka adalah staf senior di perusahaan ini dan usia mereka jauh di atas Andi. Dan rupanya seluruh staf di tempat itu begitu menyukai Andi dan mereka terlihat cocok, apalagi dengan karakter Andi yang jarang memberikan perintah kepada orang jika tidak terpaksa. Andi berada di perusahaan ini sampai sore dan hari ini Andi mendapatkan fasilitas mobil beserta dengan sopir pribadi sehingga sopir keluarganya kali ini disuruh untuk pulang ke rumah. Hari ini Andi pulang ke rumah dan menyuruh sopir pribadinya itu untuk menurunkan di depan sebuah gang dan Andi memilih untuk berjalan kaki ketika sampai ke rumahnya. Hari ini Andi pulang sampai di rumahnya pukul 5:30 sore. Dan saat Andi sampai di rumahnya kali ini baru ada beberapa orang saja yang telah pulang dari aktivitasnya. Saat itu baru ada Nining dan Rita, sedangkan yang lainnya seperempat jam kemudian baru datang satu persatu. Rita dan Nining saat itu yang mengetahui kedatangan Andi menjadi heran dibuatnya karena penampilan Andi kali ini sedikit berbeda. Andi yang biasanya berangkat dan pulang kerja selalu mengenakan seragam cleaning service, namun kali ini Andi tampak berbeda. "Wah Mas Andi, keren banget Mas hari ini. Tumben Mas kok gak pakai seragam kerjanya," kata Rita sambil terlihat menatap Andi. "Wah Mas Andi dapat pekerjaan baru di tempat lain Rit, dan Mas Andi jadi staf. Cuma Mas Andi masih nyambi juga nih Rit, di perusahaan lama terkadang masih jadi cleaning service juga, cuma paling seminggu 2 kali," kata Andi kepada Rita. "Ah mana ada Mas model pekerjaan seperti itu, apalagi Mas Andi sudah jadi staf." "Masa iya sih sudah jadi staf kok Mas Andi masih mau jadi cleaning service?" kata Rita sambil terlihat mengernyitkan dahinya sebagai pertanda kalau Rita tidak percaya. Begitu saja dengan apa yang dijelaskan Andi itu. "Wah itulah bedanya aku Rit. Aku bisa melobi atasanku biar aku bisa kerja di 2 tempat. Lah aku bayar kuliahku, bagaimana kalau aku gak melakukan ini Rit?" "Ah tapi itu tetap gak bener Mas.
Lagian mana ada sih kita kerja di dua tempat berbeda dengan waktu yang bersamaan. Kata Rita yang seakan tidak puas dengan penjelasan Andi. Wah, Mas Andi naik level nih kayaknya. Traktir kami makan dong Mas malam ini, kata Rita. Oke Rit, nanti kita tunggu teman-teman ngumpul semua ya. Kalian boleh pilih restoran mana buat malam ini. Nanti jangan khawatir habis berapapun Mas Andi yang bayar deh, kata Andi sambil tersenyum. Tuh ada restoran Thailand tapi mahal. Gimana Mas? Oke silahkan. Ajak semua teman-teman biar malam ini kalian bisa seneng-seneng. Serius Mas, boleh makan di restoran Thailand. Kalau 9 orang makan di sana bisa habis 5 juta lebih loh Mas. Gak apa-apa deh, cari yang lain. Cuma bercanda kok Mas. Cari restoran biasa saja Mas. Gak apa-apa Rit, kalau kamu mau resto Thailand Mas Andi punya dana lebih dari itu kok. Jadi kamu jangan khawatir. Rita dan Nining yang mendengar kata-kata Andi itu kini menjadi heran. Kerja apa sih kok Andi berani mentraktir mereka di restoran semahal itu? Bisa gaji sebulan tuh, kata Nining kepada Andi. Andi hanya tersenyum dan berkata, tenang Ning, itu gak akan membuatku bangkrut. Malam itu akhirnya jam setengah 8 malam mereka menuju ke resto yang hendak mereka tuju. Ternyata restoran itu adalah restoran favorit Andi sehingga beberapa pelayan di restoran itu seperti sudah tak asing dengan Andi. Berbagai makanan khas Thailand mereka nikmati malam ini. Malam ini begitu luar biasa bagi para penghuni rumah kos Andi. Menu makanan ini baru pertama mereka nikmati. Dan malam ini Andi terlihat berbeda dengan biasanya. Ning, ayo kalian silahkan mau pesan apa, kan jarang nih Ning kita makan-makan seperti ini. Dan mendengar Andi berkata seperti itu, kini Nining terlihat menatap Andi sejenak dan berkata, yakin Mas? Maksud aku dompet Mas Andi apa gak bobol nih? Andi kini menyadari kalau teman-temannya itu kurang yakin dengan kondisinya saat ini. Wan, kamu bawa ATM kan Wan? Nanti aku pinjam dulu kalau uangku kurang ya Wan, kata Andi sambil tersenyum kepada Wawan. Tenangan, ATM-ku ada 2, saldonya ada 100 juta. Mau habis berapa sih? Wah bagus tuh Wan. Nining gak yakin Wan. Mendengar Andi berkata seperti itu, kini Nining terlihat tersipu malu. Iya aku kan cuma bercanda Mas, kata Nining. Dan malam ini akhirnya mereka jam 10 malam baru kembali ke rumah. Wah malam ini habis deh sebulan gaji Mas Andi, kata Nining yang kemudian diiyakan oleh Rita dan Fatma. Dan kini malam telah berganti dengan pagi. Hari ini Andi berangkat kerja sekitar jam 8 pagi dan hari ini Andi adalah orang yang terakhir meninggalkan rumah itu karena para penghuni rumah Andi jam setengah 8 pagi. Fatma adalah orang terakhir yang meninggalkan rumah Andi. Pagi ini karena telah sepi maka mobil yang menjemput Andi kemudian sampai ke halaman rumah Andi. Andi kemudian bersama sopir pribadinya itu berangkat ke kantor. Dan jam setengah 9 pagi kini Andi telah sampai di perusahaan di mana kini Andi mulai bekerja. Dan dengan tanda pengenal yang dipakainya itu kini Andi saat masuk perusahaan langsung dikawal oleh beberapa petugas keamanan perusahaan itu. Ya karena tanda pengenal itu memang tanda pengenal untuk top level di perusahaan itu dan yang mempunyai tanda pengenal seperti itu hanyalah Pak Billy dan Andi adalah orang pertama setelah Pak Billy yang menggunakan tanda pengenal seperti itu. Sudah Pak, biar saya sendiri saja. Oh ya, nanti kalau ada tamu bernama Ibu Lisa dan ingin mencari saya tolong bapak-bapak antarkan ibu itu ke ruangan saya di lantai 5 ya Pak. Dan kini para satpam itu menjadi semakin yakin kalau pemuda di depannya itu adalah orang
istimewa di perusahaan ini karena sang pemuda ini menempati ruangan di lantai 5. Ya memang lantai 5 adalah lantainya para top level di perusahaan ini. Andi kini yang telah di lantai 5 perusahaan segera memasuki ruangannya dan para staf dan sekretarisnya ternyata telah disibukkan dengan berbagai urusan kerjanya. Pagi Pak. Pak Bapak, siang ini ada rapat dengan para dirjen. Materinya sudah saya persiapkan Pak, dan pokok bahasannya juga sudah ada, kata Sisi salah satu sekretaris Andi. Andi kemudian menerima beberapa lembar kertas dari tangan Sisi dan mempelajari untuk beberapa saat, dan tak terasa saat ini waktu telah menunjukkan pukul 10:30 siang. Tiba-tiba saat itu sekretaris Andi yang bernama Anita memberitahukan kepada Andi jika saat ini ada Lisa yang ingin bertemu dengan Andi dan saat ini Lisa ada di ruang lobi perusahaan. Anita, tolong saja kalau begitu suruh satpam mengantar Bu Lisa ke sini ya, kata Andi kepada Anita sekretarisnya. Dan hanya berselang beberapa menit setelah itu Lisa telah nampak di depan pintu dengan 2 orang satpam yang mengantarnya. Halo Lis, apa kabar? Kata Andi menyambut Lisa di depan pintu masuk ruangannya. Terima kasih sudah mengantar Bu Lisa ya Pak, kata Andi kepada kedua satpam itu. Kini Lisa telah berada di ruangan itu dan beberapa staf Andi terlihat memandang sekilas ke arah Lisa. Selamat siang semuanya, perkenalkan ini Ibu Lisa. Kini mereka yang ada di ruangan itu kemudian terlihat bersalaman dan saling memperkenalkan diri mereka kepada Lisa. Wah, kok ini beda Mas situasinya. Ada apa nih Mas? Tanya Lisa kepada Andi. Dan mendapat pertanyaan dari Lisa itu, Andi kemudian menceritakan perihal permintaan kedua orangnya untuk mulai serius membantu mengurusi perusahaan ini. Dan mendengar penjelasan itu terlihat Lisa menganggukkan kepalanya. Iya Mas, mungkin ini memang sudah waktunya. Terus di perusahaan kita bagaimana Mas? Apakah Mas Andi masih ada waktu Mas? Pertanyaan yang aneh itu Lis. Kok aneh Mas? Kata Lisa saat itu. Ya aneh saja Lis terdengarnya. Masa iya Mas Andi gak ada waktu untuk perusahaan itu? Di perusahaan itu Mas Andi kan punya saham. Dan yang terpenting lagi di perusahaan itu kan Mas Andi punya kamu Lis. Kata Andi sambil tersenyum ketika mengucapkan kata-katanya itu. Ih kamu Mas. Aku tanya serius ini. Ya iya Lis, ini aku jawabnya juga serius kok. Kalau aku gak ke perusahaan itu kamu kan sudah tahu tempatku ini. Tinggal kamu kesini saja kalau kangen sama calon suami, kata Andi sambil menahan tawanya. Ih diajak ngomong serius malah merayu, kata Lisa sambil tersenyum. Lis, kalau Mas Andi tidak ke sana tolong kamu backup Mas Andi ya. Mas Andi percaya sama kamu, kata Andi sambil menepuk pundak Lisa. Tapi Lisa maunya Mas Andi sering ke sana Mas. Mendengar itu Andi cuma tersenyum. Iya Lis, Mas Andi akan usahakan. Tenang Lis, Mas Andi tidak akan main-main dengan hati. Mudah-mudahan Lisa pun demikian, kata Andi tampak serius. Dan mendapati kata-kata Andi yang seperti itu kini hati Lisa menjadi lebih tenang mendengarnya. Iya Mas, kata Lisa pelan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 162. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.